Community Corner. Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Nah, jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Community Corner. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Tadi saya sudah menemani Anda 2 jam dari jam 8 pagi sampai di jam 10 di acara Semanggi Semangat Pagi. Sekarang jam 10 pagi sampai dengan jam 11 saya hadir kembali di program Community Corner ya. Nah, sahabat Sonora, sekilas tapi tak sama. Itulah kata yang bisa disampaikan kalau kita membandingkan startup bisnis dengan UMKM. Faktanya, startup bisnis ini memang lebih punya kemampuan untuk merubah pasar dengan hal-hal yang lebih baru dibandingkan UMKM yang umumnya justru mengikuti pasar yang sudah ada. Tapi di sisi lain, sahabat Sonora, kemampuan bisnis startup untuk merubah pasar ini ada kalanya juga terlalu dinilai revolusioner dan kurang adaptif untuk konsumen. Oleh karenanya dibutuhkan gagasan kearifan lokal sebagai media yang menjembatani orientasi kebutuhan di antara masing-masing entitas. Nah, bagaimana cara agar startup bisnis ini tetap sejalan dengan kearifan lokal yang menjadi tolak ukur kebutuhan konsumen? Saya Andre Komarudin akan mengajak sahabat Sonora untuk mengenal lebih dekat apa itu komunitas startup bisnis Nurul Hayat. Selama 1 jam ke depan, saya akan hadir di acara ini bersama komunitas yang kami undang. Dan acara Community Corner episode kali ini merupakan hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching. Dan telah bersama kita saat ini 2 narasumber luar biasa ya, yang terhubung secara hybrid menyatukan 2 kota. Studio kami di Surabaya dan juga kota Jakarta. Yang pertama ada narasumber tetap kita Ibu Titis Tata MMCT NNLP LSP, founder Titis Tata High Performance Coaching. Sudah terhubung melalui kita langsung dari Jakarta melalui aplikasi Skype. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andre, selamat pagi Pak Joni. Apa kabar semua sahabat Sonora? Semangat, semangat, semangat. Ini Jakartanya di mana Bu Titis? Di salah satu hotel, kebetulan saya mengisi pelatihan tentang bagaimana meningkatkan produktivitas Mas Andre. Kayaknya pas banget juga inline dengan topik bahasan kita pagi hari ini ya. Oke. Betul banget, makanya saya mau spill nanti rahasianya. Selain Bu Titis di studio secara offline ya, langsung datang ada narasumber bintang tamu kita ya. Ada Bapak Dr. Andes ECH Joni Rusdianto MM CBC HCM. Beliau adalah pembina komunitas startup bisnis Nurul Hayat sekaligus sebagai seorang dosen di beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Beliau juga mentor dan pendamping beberapa perusahaan swasta dan BUMN khususnya di bidang pengembangan SDM. Beliau juga saat ini menjabat sebagai sekretaris Yayasan Nurul Hayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Andre. Agak ke depan agar dekat mic suaranya jelas. Saya panggilnya bingung. Biasanya rekan-rekan memanggil Bapak Pak Joni atau Pak Rusdi? Pak John gitu. Pak John. Oh, oke. Jangan-jangan ownernya sebuah roti. Jangan Om John ya. Lah gitu pokoknya. Terima kasih sebelumnya Pak John sudah hadir di Sonora. Dan ternyata sahabat Sonora, ini bocoran obrolan tadi sebelum talk show. Ini seperti sebuah reuni. Karena ternyata Pak John juga sudah pernah datang sebelumnya ke Sonora ya Pak ya. Itu tahun berapa Pak John? Pokoknya sudah 2 kali tapi lupa tahunnya. Saking seringnya hadir di media-media ya Pak John. Terima kasih Pak menyempatkan hadir di Sonora pagi hari ini. Bu Titis, sahabat Sonora, kami informasikan karena saat ini Bu Titis sedang ada kegiatan kelas training di Jakarta, jadi tidak bisa menemani kita sampai di akhir acara nanti ya.
10 menit pertama ini kita akan banyak ngobrol dengan beliau sebelum beliau nanti deadline untuk jam kelasnya. Tapi jangan khawatir, Community Corner akan tetap 1 jam durasinya ya. Nanti saya masih akan melanjutkan perbincangan dengan Pak John sampai jam 11 siang nanti. Bu Titis, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora. Di setiap episode ada rekomendasi narsum yang selalu Anda sampaikan ke Sonora. Kali ini komunitas startup bisnis Nurul Hayat. Kenapa Bu? Kok diundang di acara ini Bu? Pasti ada alasannya. Ya, terima kasih Mas Andre. Sebenarnya saya on frame-nya 10 menit, tapi sisa 1 jamnya nanti saya serius Mas Andre untuk mendengarkan yang disampaikan Pak Joni. Oke. Karena saya kepo banget, iya. Dari judulnya ya, Sahabat Sonora, ini dalam banget gitu. Kalau tadi Mas Andre sudah sedikit memberikan inline bahwa bedanya startup sama UMKM itu, startup itu bagusnya di dinamisnya gitu ya, fleksibilitasnya. Tapi sometimes itu bikin terlalu movingnya kenceng banget gitu, sehingga tidak semua bisa adaptasi gitu. Bedanya kalau bisnis yang skala besar itu ya namanya udah gendut, perencanaannya udah matang, effort dan energinya besar, sehingga untuk melakukan perubahan memang costly, mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Sedangkan kalau startup itu lebih light gitu, mau berubah kapanpun, misalnya ya dalam segi-segi ada gitu ya, mereka cepet tuh adaptif kalau startup itu. Begitu ada tren A, langsung ganti usaha A misalnya, atau misalnya tetap di usaha A tapi trennya sekarang bentuk kopinya udah nggak bulat tapi kotak misalnya ya, atau misalnya cupnya yang seperti apa, mereka langsung cepet menyelesaikan gitu ya. Tapi startup dengan tingkat dinamis yang tinggi atau fleksibilitas ini kadang ada yang mampu adaptif atau kadang yang cuman tren-trenan aja gitu. Hal berikutnya, kebutuhan pasar. Misalnya tiba-tiba nih momen sekarang anak-anak masuk sekolah, tiba-tiba ada aja tuh startup yang bikin buku-buku baru dengan cover yang unik-unik gitu. Tapi ya nggak bakal lama gitu ya. Kalau kemudian mereka udah kadung ambil barang banyak, kemudian nggak habis, mereka akhirnya rugi gitu ya. Kemudian hal berikutnya modifikasi produk. Begitu ada berbagai macam kayak sekarang ya, di Jakarta misalnya di beberapa mall ada sidak gitu ya, barang-barang yang impor dari luar negeri, ya kan? Betul, kemarin itu jadi isu kalau yang nggak salah beritanya sampai satu daerah yang biasanya menjadi pusat grosir itu tutup semua, masih setengah hari udah tutup semua karena ada sidak itu. Betul. Betul. Nah, itu kan mereka bagian dari startup bisa bilang gitu ya. Mereka ada modifikasi produk apa di luar, mereka ambil aja. Nah, begitu terkendala regulasi atau apapun, mungkin nanti Pak Joni akan jauh lebih mendalam membahas tentang itu, udah deh kelar gitu ya. Jadi perubahan-perubahan cepat itu tidak selalu berdampak maksimal. Meskipun itu menentukan 80% lah kesuksesan. Mendingan daripada stagnan memang harus fleksibel gitu. Nah, dari kata kunci judulnya, ini saya sangat kepo banget Mas Andre. Menggunakan tadi ya, kearifan lokal. Nah, saya belum bisa mengira-ngira nih, kearifan lokal nih isinya apa. Makanya nanti saya stay tune. Dan kenapa beliau menjadi bintang tamu yang sangat penting untuk kita dengarkan arahan beliau, karena beliau pasti mendapatkan intisari solusi ini dari pengalaman beliau yang luar biasa menjalankan usaha beliau gitu. Dan sahabat-sahabat Sonora, Pak Joni beserta komunitas startup bisnis Nurul Hayat tentu saja, karena di dalam binaannya ada banyak sekali usaha-usaha startup, beliau kan bisa mengarahkan ya, nanti bisa menceritakan, oh kalau jenis usaha yang ini itu kearifan lokalnya seperti apa, usaha jenis seperti ini kearifan lokalnya, karena semuanya beda resep istilahnya gitu ya. Jadi itulah kenapa kita memilih narasumber kita yang hebat hari ini Mas Andri. Oke. Janji Bu Titis ke kita berdua di studio termasuk semua sahabat Sonora akan tetap terus monitor di sela-sela beliau ngajar. Luar biasa Bu ya. Baik. Saya nggak sabar, langsung aja saya ke Pak John. Pak John, tak kenal maka tak sayang orang bilang ya. Kita kenalan dulu dengan komunitas yang Anda bina. Komunitas Startup Bisnis Nurul Hayat. Ini komunitas apa? Cerita dong Pak sama kita, awal mula terbentuknya bagaimana, apa juga hubungannya dengan Yayasan Nurul Hayat yang identik
brandnya udah terkenal dengan jasa akikoh di masyarakat. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Pak Andre, Mbak Titis. Jadi, dan sahabat Sonora semuanya, saya akan ceritakan dulu ya. Jadi komunitas startup bisnis di Nurul Hayat itu ada kaitannya dengan binaan-binaan yang dibina oleh Nurul Hayat sendiri sebagai yayasan sosial gitu ya. Kita masih dalam hal ini memberikan fokus pada binaan-binaan dari Nurul Hayat sendiri. Nah, binaan Nurul Hayat itu ada berbagai jenis ya, atau berbagai ragam gitu ya. Yang pertama misalnya sederhana sekali, kami punya komunitas abang becak di Indonesia Mas ya, karena tidak hanya di Surabaya gitu ya. Nah, jumlah sekarang kalau menurut data kita ada sekitar 4.086 tukang becak gitu. Banyak juga ya Pak ya. Kemudian mengapa mereka jadi binaan kita gitu ya, binaan kita. Nah, tukang becak itu ya yang kita utamakan karena Yayasan Nurul Hayat ada kaitannya dengan agama atau religius, tingkat ketaatannya itu. Berarti ya, pertama kita membinanya itu adalah bagaimana tukang becak itu ya bisa lebih imannya lebih baik lagi ya. Karena itu kalau biasanya pada waktu mereka menunggu pelanggan datang itu rokokan, sekarang mereka baca Al-Qur'an. Kan gitu kan ya. Nah, di situ kemudian tiap bulan kita ada pertemuan khusus yang pengajian bareng begitu. Nah, kemudian kita juga punya satu tanggung jawab bagaimana kesejahteraan tukang becak ini bisa ditingkatkan juga. Nah, di situ kan kita tahu bahwa tukang becak itu punya istri, punya anak. Nah, jadi pembinaannya startup bisnisnya itu adalah pada anak-anak atau istri mereka gitu loh. Nah, tadi dikatakan Mbak Titis benar. Kenapa saya lebih cenderung melakukan startup bisnis? Karena biasanya kalau UKM itu kan biasanya kan bisnis turunan kan bapak gitu loh. Nah, jadi sifat adaptasinya langsung itu enggak terasa sekali lah. Nah, jadi startup bisnis lebih banyak melihat pada peluang gitu ya. Jadi karena itu kalau kita melihat pada peluang-peluang yang ada itu, benar yang dikatakan Mbak Titis tadi, bahwa kan bisa jadi ya bulan ini usaha ini, bulan ini besok lagi bulan ini gitu ya. Jadi saya menganggap bahwa itu adalah bagian daripada adaptasi langsung bisnis. Ya. Karena peluang itu bagi saya itu ditempel jadi uang. Nah, katanya peluang. Peluang kan. Nah, jadi kalau kita melihat ada peluang, peluangnya bulan Agustus sama bulan Desember itu beda, Mas. Hari ini menjelang bulan Agustus, berarti apa? Anda bisa melihat banyak orang tiba-tiba jualan bendera kan. Betul. Tapi kalau Anda jualan bendera di bulan Oktober kan salah. Nggak gitu laku. Nah, jadi bisnis itu tidak permanen, tidak stagnan, tapi dia berubah-ubah terus. Nah, karena itulah kita memberikan pembekalan itu kepada tukang becak itu ya seperti itu intinya. Bagaimana mereka bisa melihat peluang dulu. Nah, kemudian yang kedua kita punya komunitas peternak sapi sama peternak kambing. Nah, ini kita sudah kerjasama begitu ya, kerjasama itu. Kemarin kita di Idul Adha ya kita bekerja dengan mereka yang menyediakan sebagai supply pemasok daripada kambing dan sapi yang kita butuhkan. Alhamdulillah Mas ya. Idul Adha kemarin kita bisa membeli dari peternak kita itu 138 sapi dan 3.123 kambing gitu. Luar biasa. Nah, itu kan mereka kita ajari juga bahwa beternak itu enggak sembarangan gitu loh ya. Jadi di sini ada satu kekhususan fokus ketika kita bicara startup bisnis, maka ada 3 hal yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama, berbisnis itu adalah sebuah seni. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, berbisnis itu adalah sebuah ilmu. Nah, dan yang ketiga adalah berbisnis itu harus dijiwai, ada soul-nya itu.
Nah, sekarang ini banyak kok saya lihat di perguruan-perguruan tinggi ya, itu mengajarkan ilmunya tapi tidak pernah bisa membentuk soul-nya daripada mahasiswa ini. Nah, ini yang lain. Jadi kita membentuk komunitas kita, apakah itu peternak, kemudian juga tukang beca, bahkan kita punya yang namanya warung berkah, Mas. Ya, warung berkah itu ada di 237 warung gitu ya. Nah, warung berkah ini adalah sesuatu yang kita kembangkan kepada mereka, ya cuma warung biasa. Tapi ada satu keunikannya, siapapun yang makan hari Jumat gratis. Nah, gitu loh. Nah, tapi kalau Anda pikir loh, orang kok gratis kan? Kalau orang bisnis kan gitu. Nah, jadi di dalam ini Nurul Hayat itu mempunyai prinsip dasar di dalam mengembangkan startup ini. Satu, bisnis itu bukan sekedar untung rugi, Mas. Tapi bisnis adalah berkaitan dengan neraka dan surga. Aspek religius juga termasuk di dalamnya. Jadi Anda tidak bisa hanya mengatakan untung rugi saja, enggak. Ini masalah dosa dan juga surga dan neraka juga, kan gitu kan ya. Nah, karena itulah kita memang sekarang ini lebih banyak fokus kepada mereka-mereka yang tadi saya katakan. Nah, kemudian kami juga punya komunitas guru ngaji, Pak. Ada sekitar 8 ribuan lebih kita guru ngaji. Kenapa kita itu membangkitkan guru ngaji ini untuk berwirausaha? Jawabnya sederhana sekali. Gini Mas Andre ya, pakai logika saja. Kalau Mas Andre punya anak, ya, kemudian anak itu ngomong sama Mas Andre, Pak, aku enggak bisa matematik. Apa yang Anda lakukan? Anda pasti akan cari guru les. Betul. Dan hebatnya apa? Ketika guru les itu ngomong, saya mau ngelesi Anda tapi sebulan 1 juta, Anda bayar kan ya. Tapi ketika Anda manggil guru ngaji, ya, nah, kira-kira mau bayar berapa? Biasanya ya seikhlasnya kan, betul kan ya? Betul Pak. Nah, jadi saya hanya berpikir jelas sekali, masalah dunia ini kok lebih hebat daripada masalah akhirat. Nah, gitu loh. Jadi saya juga melihat bahwa guru ngaji itu harus juga habul minanar baru binanas juga kan gitu kan ya. Jadi nah disinilah. Nah, terus apa keunggulannya? Anda bisa bayangkan orang berbisnis ya, imannya baik sama tidak itu beda, Pak. Betul kan ya? Setuju. Nah, kalau sekarang kita ini mengembangkan komunitas guru ngaji itu ya toh, mereka itu Pak ya, kalau dibeli ndak akan lupa ngomong alhamdulillah gitu loh. Coba banyak UKM kita ya di tanya piro, oh cuma gini ya wis makasih ngono tok gitu, ndak ada ngomong alhamdulillah gitu ya. Kemudian di sela-sela itu lebih banyak ngajinya. Ingat bahwa rezeki itu Allah yang atur, bukan perusahaan apapun, betul kan ya? Dan rezeki tidak pernah tertukar gitu Pak. Jadi itu ada warung berkah, ada peternak, ada. Nah, kemudian yang kami ciptakan sendiri, kami kan punya yang namanya Nurul Hayat Business Academy. Itu memang ya, pertama yang mereka itu yang belajar di Nurul Hayat Business Academy itu ada tiga kelas, Pak. Kelas yang pertama itu kelas tahfidz. Jadi mereka yang belajar di situ ya 100% gratis. Kita sediakan asrama ya, kemudian makan, minum, laptop kita sediakan semua gitu. Nah, mereka targetnya selama 1,5 tahun kita ajar hafal Al-Quran gitu. Nah, biasanya memang enggak semua bisa hafal ya. Tapi yang saya lihat trennya adalah selama 1,5 tahun tuh rata-rata 20 juz sudah terlewati. Tapi naik 30 hanya sekitar lah mungkin 20-30% orang itu. Bandingkan dengan kita yang juz 30 aja nggak hafal-hafal, betul kan ya? Nah itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di Nurul Hayat Business Academy ini kita punya 4 peminatan gitu ya. Peminatan yang pertama itu adalah peminatan guru PAUD. Nah, Anda jangan kaget loh, menjadi guru TK PAUD itu lebih sulit daripada jadi dosen loh, bener loh. Nah, betul kan ya? Nah, jadi justru di awal itu yang kemudian kita kembangkan guru-guru PAUD ini yang lain daripada yang lain gitu. Nah, kemudian dari situ kita juga punya TK, SD, SMP, SMA baru ada sekitar 12 kota di Indonesia gitu. Dan itu alhamdulillah Mas. Jadi
kita mendirikan bisnis itu dengan kearifan lokal seperti yang ada di masing-masing daerah. Itu gitu ya. Dan mayoritas Mas, kalau Anda dengar cerita saya, wah buat itu bari itu Nurul itu duitnya oke gitu ya. Iya, yang terbayang di masyarakat itu loh Pak. Enggak. Benar. Tapi mohon mindsetnya sekarang dipikir, ya toh. Yang paling kaya itu siapa? Allah. Jadi apapun yang kita buat itu jangan pernah mengabaikan yang namanya Allah. Lakukan apapun dalam bisnis Anda semata-mata untuk Allah. Itu yang menurut saya merupakan kearifan lokal yang sifatnya religius yang yang menjadi ciri khas di Nurul Hayat itu. Mas Andi bisa bayangkan 20 tahun yang lalu ketika saya diminta gabung di Nurul Hayat, ya. Waktu itu kita di Nurul Hayat membuat sebuah komitmen yang lain daripada yang lain. Apa itu? Kita tidak akan mengambil uang 1 rupiah pun dari donatur. 1 rupiah pun. Ya. Lah padahal di yayasan manapun di Indonesia kalau Anda ya menyumbangkan uang 100.000 itu saya jamin 30-40% itu diambil untuk biaya operasional. Betul. Nah, kemudian kita komitmennya tidak akan mengambil dari donatur. Lah dari mana terus biaya operasionalnya Pak? Itulah Pak, waktu itu tiba-tiba muncul ide kita harus berbisnis. Oke. Ya, berbisnis. Nah, berbisnis itu waktu itu apa? Ya, pertama waktu itu yang kita pikirkan karena kita yayasan anak yatim, ya ujung-ujungnya pasti ya akikoh kan gitu kan. Nah, ternyata waktu kita dulu mengatakan bisnis akikoh, banyak yang sanksi, opo iso sih akikoh membiayai karyawan kan gitu kan ya. Betul. Jawabnya ilmu Mas. Jadi apapun itu, bisnis apapun itu bisa Anda kembangkan kalau Anda ngerti ilmunya gitu. Dan ilmunya itu sudah umum kita pelajari apa itu? Ilmu manajemen bisnis. Itu dok Mas. Nah, repotnya di sini banyak orang ngerti manajemen gak iso melaksanakan manajemen. Ya, banyak doktor-doktor yang S3-nya manajemen ya. Ternyata diserai mengelola bisnis gagal kok. Berarti kan ngerti manajemen, nulisnya ngerti. Tapi salah paham tahu, tapi melaksanakan enggak ngerti itu. Nah, disitulah rahasia bisnis di tahap itu apa. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana mereka itu mau melaksanakan. Nah, apa itu rahasianya? Rubah mindsetnya. Karena mindset, pola pikir itu prinsip yang pertama, you do what you think. Anda akan mengerjakan apapun yang Anda pikirkan. Nah, sekarang kalau Anda mikirkan, wah aku tuh kalau bisnis rasanya sulit, ya sulit bener, gak akan pernah berkembang. Passion itu muncul karena itu ya Pak? Iya, jadi mindset dulu, baru kemudian ketika kita melihat kita bisa menilai, kemudian mengambil peluang-peluang itu gitu ya, baru kemudian disitulah passion akan muncul dengan sendirinya. Ya, itu itu yang kami ajarkan di Nurul Hayat Business Academy. Jadi kalau Anda lihat cara ngajarnya kita itu enggak koyok di kelas tuh Pak. Ya, kita ngajari pakai apa? Video, pakai quote. Coba itu quote apa itu, artinya apa? Itu kalau nanti ada dari orang beda kira-kira itu implementasinya di mana gitu. Jadi mereka atau kita di dalam pembelajaran itu lebih banyak menggunakan experiential learning. Jadi pada student centernya itu yang utama. Nah, kalau mereka mindsetnya sudah terbentuk sebagai bisnis ya toh, mereka ndak akan lagi kok Pak ngomong bisnis itu sulit enggak. Iki peluangnya apa ya karena aku harus bisnis apa, itu yang jadi. Karena itu kenapa di dalam hal ini tadi saya katakan peluang itu adalah ditempel jadi uang. Jadi kalau Anda lihat ada peluang di satu tempat, Anda diemin aja ya nggak jadi uang kan. Betul. Nah, gitu. Nah, peluang itu bisa berbeda-beda tiap bulan. Nah, disitulah baru kemudian kita ajari bagaimana kembangan bisnis. Ya, tapi tetap tidak melupakan menilai peluang ini. Karena apa? Bisnis itu akan berjalan dengan sendirinya kalau Anda sudah bisa membuat sistem. Betul. Ya. Nah, jadi kalau sekarang udah buat sistem ini jalan sendiri, ada peluang lagi. Nah, fokus berarti ke yang peluang baru. Nah, iya. Begitu terus sehingga saya berpikirnya kalau semua orang itu memiliki lebih dari satu bisnis, kan percepatan kesejahteraan dan ekonomi itu akan lebih baik juga untuk negara kita itu.
Itu dulu mungkin Mas Baik. Andre ya. Menarik Pak John, tidak semua orang yang punya bisnis itu orientasinya adalah pembentukan mindset, ya. Yang ada dalam target, rencana, perencanaan bisnis adalah profit, gitu Iya. kan, gitu kan. Nah ini menarik ketika justru dibalik mindset dulu yang diperkuat, profit itu sudah jadi rezeki aja yang tidak usah menjadi beban. Kalau memang udah rezeki kita pasti datang, ya. Tetapi mindset ini membuat orang itu tetap tough menjalani bisnis dengan apapun tekanan, permasalahan yang dihadapi dalam running bisnis itu. Nah, situasinya sekarang Pak John, startup ini kalau kita berbicara studi banding ya, UMKM justru diminati generasi dewasa gitu ya. Sementara startup lebih banyak diminati oleh anak muda. Fakta yang ada. Dari si Wisdom ada perbedaan gap generation. Yang usia pengelola UMKM kebanyakan ibu-ibu kan, emak-emak gitu kan. Dari sisi pertimbangan dalam mengambil keputusan tidak terlalu agresif, lebih sentuhan personal, engagement itu dibentuk untuk pengembangan bisnisnya. Beda dengan teman-teman anak muda yang gabung di startup, mereka lebih berorientasi pada ekspansi bisnis, progresivitas bisnis, cenderung ngepus untuk perkembangan bisnis. Local Wisdom akhirnya hadir untuk menjembatani, ngerem anak-anak muda yang terlalu progresif dan revolusioner ini. Oke, secara kemampuan teori, secara kemampuan teknis, Anda jago di generasi terbaru sekarang, lebih gampang juga beradaptasi dengan perkembangan yang ada sekarang. Di titik Wisdom, Anda masih dipertanyakan para pebisnis muda. Komentar Anda, Pak John. Kalau saya komentarnya sederhana sekali. Justru itulah ketika kita menanamkan mindset itu, ya, Wisdom kebentuk. terbentuk wisdom tidak boleh dilupakan. Seperti tadi saya katakan lah, kamu berbisnis itu kaitannya dengan surga neraka. Itu kan masalah wisdom. Gitu. Dan itu, jadi sebenarnya kalau kita mau kaya ya gampang saja lah, bisnis saja narkoba kaya cepat. Tapi kan masuk neraka gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kita membentuk mindset itu ya supaya apa? Mereka itu punya pegangan. Artinya begini loh Mas Andre ya, saya memberikan cerita analogi seperti ini. Kalau misalnya ada gempa bumi, ya, kemudian ya banyak rumah-rumah yang rubuh, ada satu rumah yang tidak rubuh. Kenapa? Secara konstruksi bangunan kuat. Pondasi kan. Nah, jadi kan ya kita nggak bisa itu karena rumah itu milik Allah, kan nggak bisa, itu nggak logik gitu loh ya. Tapi sekarang kalau kita menjawab itu adalah itu bisa terjadi kalau fondasinya kuat. Nah, di dalam bisnis fondasinya tadi saya katakan ada ilmu, ya, ada soul, itu termasuk wisdom tadi di situ itu soulnya, dan satu lagi seni, art gitu loh. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan bisnis A, ya, tidak bisa sama dengan bisnis B, seninya sudah berbeda. Nah, ini seni ini sangat banyak muncul di kaum milenial. Ya. Nah, yang orang tua kan biasanya mempertahankan toh. Lihat aja banyak orang yang sering ngomong orang tua itu kalau cerita zaman dulu kan gitu, bukan yang zaman yang dulu waktu saya perang lagi gitu toh, kan nggak bisa itu diceritakan lagi dengan masa sekarang gitu loh. Nah, sedangkan anak-anak muda sekarang itu karena dia nggak punya pengalaman yang masa lalu, dia akan mengejar masa yang akan datang. Jadi kalau menurut saya ya tergantung bagaimana kita bisa menanamkan mindset. Contoh sederhana sekali ya Mas Andre ya. Kenapa Nurul Hayat itu 20 tahun yang lalu, persis nih 20 tahun ya, itu enggak terkenal sama sekali. Iya. Ya. Betul. Kita hanya punya waktu itu memulai usaha Akiko itu hanya ada di Surabaya. Sekarang ada berapa tempat yang kita miliki kira-kira? Hampir se-Indonesia ya Pak ya. Lah ya kira-kira berapa tempat? Berapa gerai kira-kira? Ya saya nggak bisa ngitung, Ya. yang pasti buat. Alhamdulillah Mas, sekarang kalau enggak salah ada 122 100. 22 gerai. Oke. Karena itulah kemudian bisnis Akikoh Nur Hayat itu menjadi yang terbesar di Indonesia. Leading loh Pak. Iya, leading. Kemudian yang berikutnya lagi jangan kaget. Hasil keuntungan Akikoh itu bisa menghidupi 1.123 karyawan tiap bulan. Ini yang menarik Pak John. Saya melihat
teman-teman di Nurul Hayat itu sangat circle sistemnya ini sangat saling berkaitan antara satu program, satu project, satu produk dengan produk yang lain. Biasanya umumnya para pelaku bisnis minimal harus punya 2 unit bisnis yang berbeda untuk saling backup. Baik kebutuhan finansial ataupun apa. Di Nurul Hayat sepertinya udah by system. Oke, aku bikin bisnis ini, kebutuhan operasionalnya diambil dari sumber mana, pengembangan SDM-nya juga harus serupa apa. Memang sengaja dikreasi seperti itu ya Pak John? Iya, karena kita tahu manajemen, Mas. Oke. Jadi ya, saya juga kadang-kadang, saya juga konsultan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya, kenapa sih misalnya Mas Andre 5 tahun lalu lihat ada perusahaan itu kecil, sekarang besar. Kebalikannya, 5 tahun lalu itu besar, sekarang itu hancur. Pasti Anda akan mengatakan, ini karena ada kesalahan manajemen. Jadi manajemen itu luar biasa. Ya, saya kalau menjelaskan tentang manajemen itu ilmunya siapa sih? Kira-kira kan itu kan ya. Kalau kita jawab manajemen di stoner tahu, Oke. tapi di balik itu saya mengatakan ilmu Allah. Coba ya, di dalam manajemen itu ada planning, perencanaan tuh ya. Sekarang yang mengatur gerak planet-planet itu siapa? Kan Allah. Allah tidak akan bisa. Ya. Kalau dia tidak punya planning yang baik, bintang tabrakan semua sudah, kiamat sudah. Tapi sampai hari ini, nah itu kan, jadi saya tuh mengatakan gila, berarti ya manajemen itu sebetulnya saya tidak melihat siapa yang nulis pertama kali, itu ilmunya Allah. Benar tuh, pertama itu adalah planning. Nah, perencanaan ya, kalau kita mau bicara tentang mindset ya, yang sering kali salah para pebisnis itu ya, atau para atasan itu hanya memotivasi bawahan tuh seperti ini. Kamu ingat ya, kamu harus mencapai target. Itu salah, Mas Andre. Apa kira-kira? Tahu? Ini tak kasih mindsetnya. Target, tujuan itu bukan untuk dicapai, tapi untuk dilampaui. Ngerti? Okay. Itulah bedanya kalau kita mau menciptakan orang biasa dan orang yang luar biasa di situ. Saya tuh penasaran loh Pak John. Anda bergabung dengan Yayasan Nurul Hayat tahun berapa Pak? 2004, persis 20 tahun ini sekarang. Kenapa Anda tertarik bergabung dengan Nurul Hayat? Cerita, kita flashback sedikit aja. Waktu itu yang ngajak Bapak siapa? Gini Mas, jadi jujur aja waktu itu ya, saya waktu itu jadi kepala lab MSDM di Ubaya. Nah, terus karena mungkin keteledoran saya gitu, saya berbuat kesalahan. Nah, berbuat kesalahan, kemudian saya dicopot di jabatan itu. Wah, istri saya marah-marah. Murah itu loh Mas, kalau jadi orang tuh jangan terlalu keras loh. Kan biasa kadang-kadang orang mengatakan kalau Anda pengen karir Anda itu lancar, jilat tuh atasan gitu. Aku enggak bisa, aku bukan orang seperti itu. Tapi ternyata di balik itu saya menemukan jawaban itu. Memang Allah itu ingin saya pindah dari jabatan itu ke Nurul Hayat, paham? Kenal sama siapa waktu itu Pak? Waktu itu Pak Molik. Pak Molik itu. Apa Molik itu? Iya, Pak Molik. Pak Molik itu datang ke rumah saya. Nah, Pak Joni mau ndak jadi donatur gitu kan ya. Dia tahu kalau saya itu sudah jadi konsultan di mana-mana. Saya ngerti manajemen. Terus coba besok saya lihat tempat anak yatim Anda. Waktu itu saya ngomong sama Pak Molik, kalau kamu mengelolanya dengan kayak gini tidak akan besar gitu loh. Ya. Apalagi mindsetnya ya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Betul kan ya? Saya lihat ruangannya kotor, itu sudah tidak sesuai dengan mindset. Di awal Anda bergabung itu. Terus akhirnya Pak Molik mau enggak bergabung? Loh, saya diminta gabung, siap saya. Nah, itulah mulai 20 tahun yang lalu ya, Pak Molik bagian spiritualnya, saya bagian manajemennya, wis gitu. Perubahan apa yang awal Anda lakukan? SDM Mas, sumber daya manusianya. Anda apakan SDM yang ada waktu mindsetnya di reframe. Jadi mereka itu ya sekarang kerja di Nurul Hayat itu mindsetnya ya bukan cari uang. Ya. Yang kita tanamkan mindset di Nurul Hayat adalah satu, bahagia membuat orang lain bahagia. Jadi siapapun yang kerja itu seneng kalau dia bisa membahagiakan orang lain. Demikian juga sebuah direktur pimpinan Nurul Hayat itu bahagia kalau bisa membahagiakan karyawannya. Bukan hanya satu statement.
bahagia membuat orang lain bahagia. Nah, terus yang kedua mindsetnya ono ae. Itu sampai di Mekah sana itu kita kadang ngomong, suruh orang Arab suruh ngomong ono ae, kita rekam. Loh, bener, ono ae. Jadi ada saja. Inovasi tetap ada terus gitu ya. Nah, itu dua mindset yang kita tanamkan itu. Kemudian yang ketiga yaitu yang mindset apa? Bersama di dunia, bersama di surga. Gitu. Jadi itu yang membuat komunitas kita ini bareng, Mas. Jadi di tempat Nurul Hayat ya, begitu mau terdengar adzan, sudah ndak ada yang kerja ke masjid semua. Itu dulu bagaimana kita melatih, Mas, ya, semua karyawan Nurul Hayat itu ya tahajud semua. Kan ada teknologi, jadi jam semua ya HP karyawan jam 2 malam bunyi semua dan harus lapor. Menarik loh Pak John. Ketika kita kaitkan antara penguatan set dengan budaya kerja yang akhirnya terbentuk dalam sebuah organisasi. Bayangkan aja kalau kita hanya sekedar membangunnya sebagai budaya, tidak ada mindset di dalamnya. Orang bisa melanggar kok, tidak patuh. Iya. Bisa nyolong-nyolong ya Pak John ya. Oh iya. Gitu kan. Tapi ketika mindset yang terbentuk seakan ada kesadaran diri tanpa disuruh pun ini bagian dari kehidupanku gitu ya Pak John ya. Iya. Jadi gini Mas Andre ya, ini seringkali yang dilupakan ya. Kalau kita merekrut seseorang itu, nah seringkali kan kita cuma pakai psikotes gitu aja ya. Enggak Mas, kalau saya merekrut karyawan saya, yang pertama yang saya lihat akhlak, bukan kompetensi. Oke. Ya, kenapa saya ngomong akhlak nomor 1? Saya tidak butuh orang pintar tapi dia pemalas. Aku tidak butuh orang pintar tapi dia pembohong. Aku tidak butuh orang pintar tapi dia tidak jujur. Aku tidak butuh orang pintar tapi dia troublemaker, betul? Yes. Jadi akhlaknya yang nomor 1. Karena apa? Karena kompetensi ilmu itu orang bisa belajar, guys. Tapi kalau karakter bagian dari alam. Nah, kalau karakter sudah tertanam sudah. Jadi jujur aja lah, misalnya sederhana sekali lah ya. Kita mau melatih anak kita. Ya. Dulu kalau anak saya nggak sholat pagi, tak siram bener sama air. Oke. Betul kan ya? Jadi saya mengatakan ya seringkali, Papa kok kejam kayak gitu. Saya katakan gini pada anak-anak saya, apa itu? Lebih baik ya Papa ini ya kejam dan kamu masuk surga daripada kamu sukarela masuk neraka gitu. Baik. Nah, mindset. Saya menanamkan juga mindset di keluarga saya misalnya. Jangan sampai ada uang haram masuk di rumah kita. Jadi benar kita bekerjanya benar-benar enggak ada itu. Gitu mindset itu. Pak John, kembali lagi ke topik bahasan kita tentang pentingnya local wisdom. Kalau local wisdom ini di bahasa sederhanakan mindset ya dalam konteks perbincangan kita kali ini sebagai guidance ya untuk pengembangan bisnis kita yang berkah lah. Dalam artian sederhananya begitu ya. Kalau udah berkah bukan hanya cuan di dalamnya. Akses kebermanfaatan juga, aspek kebermanfaatan juga. Nah, local wisdom dalam kaitannya, dalam artian bahasa lainnya di sini mindset, apa masih banyak tidak diperhatikan oleh para pelaku bisnis di berbagai sektor, UKM ataupun juga startup menurut Anda? Atau sekarang udah perkembangannya udah makin ke arah sana gitu? Oke, kalau itu saya jawabannya gini. Memang yang paling sulit itu menumpukan orang yang bisa merubah mindset. Nah, itu. Dan itu saya memang sampai saat ini dianggap sebagai pakarnya reframing mindset. Bahkan ada sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya ini, saya tidak mau nyebut namanya. Itu rektornya telepon saya, Pak Joni, karena Pak Joni itu ahli merubah mindset. Oh nopo sih, saya ngomong itu. Iki loh dosenku ki mindsetnya rubahan. Loh kenapa sih? Mereka itu begitu bangga disebut dosen killer, dosen dewa, dosen setan, macam-macam, ngerti? Nah, terus dia rektor cerita, ya, yang dosen dewa Pak, profesor ini dia ngomong gitu. Kenapa? Iki nek ujian tuh ndak ada yang lulus. Coba. Jadi semua mahasiswa itu lulus karena remedi, coba. Nah, saiki kalau kita lihat, kalau sampai ada mahasiswa ya sampai ndak lulus itu sing salah sopo kan gitu kan. Karena itu bisa terjadi kalau dia membuat soalnya di luar yang dia ajarkan. Itu berarti kan yang melanggar dosennya bukan
siswanya. Gitu. Nah, begitu saya masuk ke sana, saya sudah terbiasa Mas kalau saya itu jadi pembicara yang audiennya itu gelarnya wah itu. Saya merasakan sekali orang Indonesia itu gila hormat. Ya, begitu tahu Pak Joni ngono tuh. Wah, kayak nggak direken ngerti Pak. Tapi begitu saya sudah ngomong nambah lah gitu kan itu kan ya. Itu. Nah, jadi ketika waktu itu saya cuma merubah materi dengan satu pertanyaan kepada mereka. Apa itu? Pak, Bu, mohon saya dijawab karena saya ingin dengar dari apa jawaban Bapak Ibu sekalian. Dosen yang hebat itu yang bagaimana? Begitu saya ngomong gitu Mas, sepi 2 menit kok gak ono. Padahal pertanyaan ini gampang banget. Ya, 2 menit itu mulai ada yang profesor ngomong. Menurut saya ya, dosen yang hebat itu yang karya ilmiahnya banyak. Terus lagi mereka akhirnya termindset bahwa seolah-olah dosen itu dikatakan berhasil kalau melakukan tridharma perguruan tinggi. Kan ngono karena memang didoktrin pokoknya. Bro. Kan itu. Terus saya katakan lagi pada mereka, kalau itu masalah penelitian ya, coba Bapak Ibu lihat berapa ribu skripsi di perguruan tinggi tidak pernah dibaca oleh para pengusaha sama sekali. Loh, betul kan? Betul. Bukan di situ. Terus lagi mereka yang sering jadi pembicara di luar negeri. Saya ngomong, kita sama-sama dosen, saya ngomong itu. Anda jadi pegawai, jadi mengikuti simposium, ya, kemudian seminar internasional itu. Anda cuma dikasih waktu 10 menit. Dapat apa belajar 10 menit itu? Betul? Dan yang kedua lagi, sekarang mulai banyak bahwa karir dosen itu dikaitkan dengan skopus macam-macam. Akhirnya terjadi banyak penyelewengan kan. Yang penting ini sampai kemarin ada dosen yang yang ngambil jurnalnya dari orang lain tanpa izin. Nah, akhirnya malah permainan kayak gitu. Nah, sekarang ketika semuanya diem ya, menurut Pak Joni dosen yang hebat itu yang bagaimana? Aku cuma ngomong gini. Dosen yang hebat itu adalah dosen yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswanya. Wis ngono tak aku. Ya. Jadi kalau sekarang ada dosen yang hebat itu bukan yang karena bergelar. Baik. Ya, tapi mahasiswanya itu ya nunggu kehadirannya itu. Saya dulu masih ingat kalau kuliah, kalau saya ngajar Pak ini, sampai saya itu kalau ketiduran ya harusnya mandi wis raup tok berangkat kok. Betul kan ya? Karena apa? Dia orang yang saya tunggu-tunggu. Ya. Nah, sekarang berarti dosen yang hebat adalah dosen yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu mahasiswanya. Baik. Dokter yang hebat berarti apa? Yang ditunggu-tunggu oleh para pasiennya. Pengusaha yang hebat ditunggu-tunggu oleh pelanggannya. Bahkan di pekerjaan negatif, PSK yang hebat yang ditunggu-tunggu sama betul kan? Iya. Loh iya, karena itu jangan kaget di bisnis PSK itu ya, aku nek gak si agak gelem betul. Loh benar. Betul. Jadi orang yang hebat yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalau dosen ya mahasiswanya. Baik. Gitu. Apapun profesi Anda penyiar yang hebat berarti apa? Yang suara Anda sangat ditunggu-tunggu oleh pendengar. Wis ngono tok kan, betul kan? Ndak lihat Andri ki lulusan nopo ya toh. Bentuk badannya kaya opo enggak lihat. Tapi Anda ditunggu-tunggu. Nah. Menarik obrolan kita Pak John. Makin ke belakang ini ada satu benang merah yang bisa saya ambil sebagai poin bahwa kalau kita berbicara tentang pengembangan startup, bisnis model apapun yang sedang kita jalani, hanya satu kok yang dipentingkan itu untuk membuat Anda tough menjalani bisnis, pelanggan Anda menunggu Anda, mindset dulu. Iya. Gitu. Oke. Itu The power of fondasinya. mindset, boleh saya bilang begitu ya Pak ya? Itu fondasinya. Fondasinya mindset. Baik. Saya juga semakin penasaran nih Pak John ya. Pelaku bisnis yang mindsetnya udah terbentuk sedemikian rupa dengan pelaku bisnis yang mindsetnya masih nanggung-nanggung. Taking risk-nya, handling risiko manajemennya terhadap apapun yang akan dialami ke depannya, itu komparasinya seperti apa perbedaannya? Jadi jawab dulu Pak, kita harus break iklan ya. Nanti di segmen selanjutnya ini menarik untuk dibahas. Jadi sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetap di Community Corner, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM ya atau radio analog di FM 98,0. Juga termasuk Anda yang menonton kami secara visual di live YouTube-nya Sonora Surabaya, sekedar memberikan like ataupun juga respon apapun bentuk Anda menikmati program ini, kami apresiasi. Terima kasih sahabat Sonora ya. Kita masih di program acara Community Corner, masih bersama kami pagi hari ini narasumber luar biasa kita ya. Ini ada pembinanya langsung dari komunitas yang kita undang ya. Komunitas Startup Bisnis Nurul Hayat. Masih ada Bapak Joni Rusdianto. Kita panggilnya biasanya Pak John. Nah, Pak John, ini pertanyaan menggantung saya tadi Pak. Seberapa orang bisa menghandle resiko bisnisnya Pak? Antara orang yang mindsetnya udah terbentuk sedemikian rupa dengan orang yang hanya berorientasi pada profit, Pak John. Oke, jawabnya saya akan berikan analogi juga ya. Analoginya gini kan, kalau kita baca buku-buku cerita orang-orang sukses, nah selalu yang dikatakan, kenapa kok bapak itu ibu bisa sukses? Pasti ujung-ujung jawabannya dia tidak pernah menyerah, betul kan? Nah, dia akan bangkit. Nah sekarang bagaimana menanamkan mindset bahwa tidak boleh menyerah itu? Nah maka jawabnya dengan satu pertanyaan saja yang berkaitan dengan mindset. Saya tanya pada Pak Andre, Mas Andre ya, Mas Andre. Kalau Anda dalam posisi maju kena, mundur kena, apa yang Anda lakukan? Diam dong. Nah, itu salah. Oh, salah? Salah. Oke. Menarik. Harusnya gimana dong, Pak? Ya nyamping aja selesai toh. Kenapa tidak terpikirkan ya? Iya. Oke. Jadi intinya ketika kita berhadapan dengan masalah itu, selalu ada solusi, Mas. Oke. Allah tuh akan jadi tidak adil kalau kita dia tidak menyediakan solusi. Nah, otak kita sendiri saja yang tidak pernah mencari solusi. Jadi contohnya Mas Anci kalau diam sendiri sampai menunggu perkembangan, betul kan? Iya. Nah, terus yang kedua, ya kalau Anda dalam menghadapi masalah apapun, tadi kalau maju kena, mundur kena, ya Anda bisa menyamping. Anda harus tentukan alternatif apa yang bisa. Paham ya? Nah, terus kalau Anda masih gagal gimana? Jangan ke samping, ke atas ada Allah yang akan membantu Anda kok. Apa?
Seringkali banyak orang bisnisnya berkembang sudah lupa sama Allah. Iya. Bahkan ya harusnya dia paham benar bahwa itu adalah karena karunia Allah dia bisa jadi orang kaya. Nggak bisa, Mas. Jadi ada nyamping, ada ke atas gitu loh ya. Nah, jadi sekarang risiko apapun itu bisa diatasi kalau Anda tahu ilmunya manajemen gitu. Jadi kan itu tadi dari awal saya katakan dalam berbisnis hanya ada 3 kok, punya soul, punya ilmu, juga punya seni. Kenapa? Anda akan berhadapan dengan pelanggan yang berbeda, itu seninya beda-beda sudah. Nah, jadi intinya cuma di situ, Mas. Nah, kemudian kalau Anda tahu ya di Nurul Hayat ini kita punya bisnis akikoh itu yang terbesar. Ya. Nah, saya keluar dari teori, Mas. Maksudnya gimana, Pak Jan? Nah, kan gini kan ya. Teori itu kan mengatakan kalau Anda kreatif itu apa? Harus berpikir out of the box. Betul kan ya? Oke. Nah, sekarang out of the box itu ya, itu Anda ya toh masih memikirkan kotaknya lama. Artinya gini loh. Kalau Anda itu ya berpikir out of the box, tetap Anda di dalam box sebetulnya. Tapi berpikirnya yang keluar. Nah, berpikir keluar apakah bisa memungkinkan Anda untuk bisa membuat kekuatan di box Anda. Kalau pesaing Anda enggak lebih kuat daripada Anda, pasti akan kalah dengan sendirinya. Mau mikir sampai ngeluh pun tetap kalah. Nah, sekarang apa? Mindset saya kenalkan walaupun saya tidak punya bukunya ya. Kalau Anda tidak menggunakan out of the box, apa? Jawabnya sederhana, Mas. Find another box, selesai toh. Itu yang saya lakukan di bisnis akikoh. Jadi bisnis akikoh ini kenapa bisa berkembang luar biasa sekali? Karena semua orang berpikir satu, pelanggannya sudah jelas orang Muslim yang punya anak, betul kan? Ya, sudah betul ya. Nah, penghasilan mereka itu ya toh berbeda-beda. Betul. Nah, mayoritas pengelola bisnis akikoh hanya berpikir pada menengah. Betul. Nah, padahal ada satu segmen yang luar biasa, segmen high class. Ya. Nah, siapa itu? Itulah yang kita cari, find another box. Sekarang akikoh Nurul Hayat terkenal sebagai akikohnya para selebriti. Iya. Gitu. No. Jadi Anda bisa bayangkan, aku masih ingat waktu pertama kali yang kita kerjasama itu adalah Pasa Ungu dari band Ungu Pasa, Ungu, ya, dia kan wali kota. Waktu dia anak yang kedua, ya, kemudian kita ajak ngobrol gitu ya, terus akhirnya Pak Nurul Hayat kan terkenal akikohnya, aku mau memistakan anak saya, tapi aku nggak mau yang biasa-biasa saja, harus sesuatu yang lain. Disitulah mindset saya langsung mengatakan, kami tidak menjual produk, tapi kita membuat momen. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau kita membeli akikoh satu kambing gitu ya, karena anaknya perempuan, ya 6,5 juta, Mas, sudah wis. Itu untung kira-kira lebih sekitar 150-200 ribu. Tapi begitu kita buat sebuah momen, nasinya tetap, kemudian cuma ruangannya kita kasih slayer, kita datangkan ustadz macam-macam, deal 40 juta, Mas. Jadi paket akhirnya ya. Dan itu ya, berarti keuntungan lebih dari 1000% dari semula yang menarik. Ngerti? Jadi kita itu kalau yang salah gini ya, kalau saya sebagai dosen juga kewirausahaan, saya kadang-kadang keluar daripada teori. Kenapa? Seringkali ya mahasiswa itu diajari kalau kamu membuat produk tentukan siapa segmenmu. Terus kalau sudah segmenmu ya ikut, misalnya segmen remaja, dia disuruh geluti remaja dong. Padahal enggak gitu. Harusnya di luar itu juga. Dia harusnya begini berpikirnya, ini produk yang bisa mengkonsumsi siapa saja ya. Gitu. Ngerti? Nah, nanti baru kemudian strateginya yang beda. Masih ingat dulu sabun kecantikan itu untuk wanita toh. Sekarang Anda pernah tahu toh, sekarang ada untuk laki-laki toh. Coba Anda lihat ingredientnya podo, Mas. Bentuk gitu. Cuma karena waktu itu kita tidak pernah mikir segmen laki-laki. Sama juga orang seperti saya di akun Nurul Hayat dulu tidak pernah terpikir itu selebriti, tidak pernah terpikir para bupati, pejabat. Lah sekarang kita sudah membuat network ke sana. Nah, itu jangan kaget ya. Jadi perkembangannya bisa langsung dal seperti itu. Menarik. Ya. Demikian juga di bisnis yang kedua yang terbesar dari kami adalah travel, umroh dan haji.
Tempoh haji itu gitu Mas, tour leadernya itu kalau sampai ya kita ajari benar kalau sampai dia itu menjelaskan di dalam bis ketika di Mekah Madinah itu ya, saya tidak melihat saya harus lakukan, kamu harus eye contact dengan ini. Karena apa? Saya lihat di sana Mas dari KBA lain itu ya, jamaahnya duduk di belakang semua, terus yang tour leadernya ya madep ke depan, ya, nggak ada eye contact. Kalau sampai di Nurhaya ada tour leader pakai itu, tak pakai lagi loh. Itu bagian daripada gitu. Jadi kita harus tegas, harus kuat mempertahankan sistemnya. Gitu, ya. Pak John pengen ngobrol panjang, tapi waktu juga yang membatasi kita ya. Lain kali lah. Kalau ngobrol tuh Gayeng itu udah nggak mengenal waktu, tiba-tiba udah habis saja waktunya. Closing statement Pak, penguatan dari obrolan kita sebagai juga take home message untuk sahabat sonora yang mendengarkan acara ini. Bisnis. Apapun, apa yang harus menjadi strategi paling mendasar bagi kita semua? Saya hanya akan mengatakan begini ya. Kalau Anda ingin berkarya, baik itu di bisnis, di pekerjaan, atau kegiatan lainnya, Anda jadi konsultan macam-macam, satu, ya, Anda akan bisa berhasil kalau Anda mindsetnya sama dengan pelanggan Anda. Nah, dan disitulah kenapa yang berikutnya yang paling penting adalah Anda harus membangun emotional relationship dengan siapapun. Hari ini saya sudah membangun emotional relationship dengan Mas Andri. Ya, saya hanya mengatakan kalau Mas Andri menilai saya hebat, pasti Anda akan mengharapkan kedatangan saya. Tadi mindset cuma itu toh, betul. Di bisnis Anda diharapkan oleh pelanggan Anda, bisnis akan berkembang dengan sendirinya, siapapun itu. Pengacara juga gitu. Ya. Itu aja closing statementnya. Jadi mindset kaitan dengan yang saya katakan tadi. Pak John, kalau ada sahabat sonora nih yang ingin mengundang Anda sebagai konsultan, pembicara di korporasinya, ataupun untuk pendampingan bisnis, narah hubungnya kemana nih Pak? Ya mungkin yang paling sederhana. Ada nomor telepon yang bisa. Monggo, berapa Pak John? Oke, kalau ada yang mau kita bekerja sama ya, nomor HP saya 081 23 53 0074. Saya ulangi lagi. Monggo. 081 23 53 0074. Kalau Anda sampai terlupa mencatat, Anda bisa tonton lagi di YouTube ya. Di sana sudah bisa Anda tonton kapanpun kalau ada di YouTube ya, bisa diulang-ulang. Matur nuwun, terima kasih Pak John. Oke, sama-sama. Semoga obrolan ini bermanfaat juga untuk sahabat sonora yang mendengarkan ya. Sahabat sonora jangan sampai Anda lewatkan kembali program Community Corner di episode selanjutnya karena selalu ada insight-insight menarik yang ingin kami share sehingga perbincangan ini layak untuk Anda dengarkan dan punya sisi manfaat untuk Anda dengarkan. Saya Andre Komarudin pamit. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Mbak Vina Putri yang menemani Anda di program Bangga Indonesia. 3 jam penuh Anda bisa merequest lagu-lagu Indonesia kesayangan. Assalamualaikum.